Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula inilah satu fasa. Wa syara'itu wujubil jizyati. Adapun syarat-syarat wajibnya jizyah. Jizyah, al-jizyah. Jizyah itu pajak. Khamsu khisalin, itu ada 5 perkara. Al-bulughu wal aqlu. Wal bulughu yang pertama balik, wal aqlu dan berakal, wal khuriyatu dan merdeka, wa dzurriyatu dan laki-laki, wa ayyakuna dan hendaknya ada itu orang yang bayar jiz'ah min ahli kitabi, itu dari ahli kitab. Ya. Malam hari ini kita akan membahas tentang jizyah dalam syariat Islam. Ya. Dalam syariat Islam, jizyah itu di sini jadi pajak yang dibebankan kepada orang yang bukan Islam. Itu dalam syariat Islam nih, hukum Islam. Jadi negara yang berdasarkan Islam itu bagi orang Islam bayar zakat, gitu. Bagi orang Islam bayar zakat. Tapi kalau yang bukan Islam itu bayar jizyah namanya. Jizyah. Makanya disebut jizyah. Wal jizyah itu adapun yang dimaksud dengan jizyah, ismun, itu satu nama, lil mali bagi harta, alladzi yang yaltazimu, yang wajib ada aku menunaikannya, ya kan? Ghairul muslimina, selain orang muslim, diakdin dengan akad mahsusin yang ditentukan. Ya gitu, dengan ditentukan, itu jizyah, Pak. Nah, kalau pajak yang ada di negara kita ini, ya, karena negara kita ini bukan negara Islam, negara kita ini adalah negara berdasarkan Pancasila, di mana hukum adalah mempunyai kedudukan yang tertinggi dan di dalam negara kita ini, hukum. Ya kan, makanya dalam pasal berapa? Berkenaan dengan hukum itu, tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan, saya lupa. Dulu saya pada hafal dulu benar-benar serpang mata. Tapi sekilas itu kalau berkenaan dengan apa? Dengan pasal 28 itu tentang berserikat kalau nggak salah. 29 itu tentang beragama, 31 tentang pendidikan, 33 tentang ekonomi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dasar 45 yang dipakai di negara kita. Jadi sampean, saya kan orang muslim, kok ditarik pajak? Gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu orang. Ini gak sesuai dengan berdasarkan Islam, Pak. Kita ini, negara kita adalah negara republik. Irak itu negara republik. Ya kan? Irak. Nah, republik. Ya. Arab Saudi Islam, ya. kerajaan, tapi yang dipakai hukum Islam. Malaysia Islam, di Malaysia itu gak pakai jilbab, di luar bisa dicambuk, mencuri potong tangan, ya kan, di Malaysia, ya kan. Nah, di negara kita ini bukan negara Islam, tapi bukan berarti bukan negara Islam kemudian agama tidak diatur.
Bahkan kita ini masalah agama diatur. Kayak apa contohnya? Nikah diatur. Nikah sampai diatur negara diatur. Bahkan semuanya berdasarkan Islam yang dipakai, syarat rukunnya segala macam. Apalagi haji diatur, ya kan? Karena ada negara masalah haji gak diatur, Pak. Kalau mau haji berangkat sendiri gitu, pusing mereka, ya kan? Ada negara yang kayak gitu. Kalau negara kita diatur, apalagi yang diatur sholat itu ditentukan juga. Idul Fitri, Idul Adha. Ya, walaupun kita nggak berdasarkan Islam, tapi kita ini seperti Islam, ya kan? Itu. Nah, karena kita nggak berdasarkan Islam, makanya kita ini wajib nurut sama pemerintah, ya kan? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini dasarnya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang diserai urusan dari kalian, urusan kalian itu pemerintah, ya kan? Kita wajib taat patuh undang-undang yang ada. Makanya bayar pajak itu wajib. Kalau nggak pajak, kalau nggak bayar pajak, kalau nggak bayar pajak sampai dia dosa. Misalnya, negara menentukan bayar pajak wajib. Ya, kalau semua pikiran pajak kagak wajib, semua pikiran begitu terus kagak ada yang bayar pajak, jalan hancur. Saya nggak apa-apa. Yang penting jangan dikorupsi gitu aja lah. Makanya karena itu pajak kan untuk kemaslahatan umat, tujuannya begitu loh. Karena memang pajak itu adalah pendapatan negara terbesar di antara yang lain. Ada pariwisata, ya kan? Ada apa lagi? Ada tambang, ada segala macam deh. Itu yang terbesar adalah pajak. Menurut keterangannya begitu. Makanya sampai itu kok gak bayar pajak, ngambek semua, biar kita bisa hancur. Dan aprinya yang bayar siapa? TNI-nya. Polisinya yang bayar siapa? Dan polisi kita, ya kan? Ya kan? TNI yang bayar kita. Presiden, menteri, semua itu yang bayar itu kita. Jadi berapa? Masalahnya itu berat. Kalau ada pejabat menggunakan jabatannya untuk memeras yang gaji dia, dosanya double-double. Polisi yang baik saya yakin banyak, tapi gara-gara oknum-oknum yang gak baik itu jadi yang baik, jadi ikut gak kenanya getahnya. Ada polisi Pak Purnomo, baik beliau, kenal enggak? Pak Purnomo yang ngurusin orang gila, ODGJ di jalan, Pak Purnomo. Loh, ada channelnya Pak Purnomo, ngetek aja. Wah, polisi ya Pak Purnomo, polisi gitu. Itu orang-orang gila diurusin sama beliau. Subhanallah. Berapa puluh orang ODGJ, ratusan. Itu dikelola sama beliau, dari gaji beliau, ada juga sumbangan juga. Banyak. Yang banyak. Ada polisi yang merawat anak yatim, pulang kerja dia mengajar anak yatim. Ada polisi-polisi baik itu banyak. Jangan sampai anggap semua polisi itu gak baik. Gara-gara oknum 1, 2 aja 3 yang gak baik, dari polisi yang ribuan jadi kena semuanya. Jangan. Saya banyak teman-teman polisi itu yang jadi Bimaspol, yang jadi apa namanya sih? Ya,
Satan reserse apa namanya yang pakainya preman dulu itu Intel. Teman-teman saya banyak tuh, Mas Ferry itu Intel. Terus yang di Polres itu ada namanya Pak, nggak saya sebut nanti seperti ini Intel dan dia lembaga pengen disebut, bajunya biasa-biasa aja ya, tapi orang baik ya kan. Makanya jangan anggap polisi itu buruk. Saya dulu itu menganggap pajak, petugas pajak itu jelek, korupsi semua. Menurut saya dulu, pikiran saya sebelum saya masuk, saya kan punya CV Pak, KF Solution namanya. Jadi kan harus bayar pajak semua. Saya lihat ternyata yang saya bayarkan itu waktu itu, saya kan nggak paham. Ternyata orang perpajakan itu yang baik banyak. Bahkan saya ngajar mereka di itu pajak perpajakan Cikarang Selatan tuh, yang ini, yang di itu Jababeka. Iya, saya di situ, saya ngaji di situ dulu. Karena waktu saya, iya karena banyak liburnya juga. Jadi biar aja deh, gitu saya begitu. Karena mereka sibuk Pak, bukan masalah apa. Mereka kadang-kadang itu ngurusin ini. Yang ngaji juga, yang ngaji itu langsung kepalanya. Itu orang Depok, sama saya kenal. Jadi jangan semua anggapan saya waktu itu orang pajak itu orang korupsi dulu. Ternyata enggak. Banyak orang haji, orang ngaji. Pak Arif itu beliau bukan pajak, orang NU, dia orang baik. Cuma baik. Jadi Pak, sebenarnya mau polisi, mau TNI, mau guru sekalipun, kalau memang mentalnya mentalnya nggak benar, ya jelek aja. Walaupun ustaz, gelarnya ustaz belum kiai bahkan, kalau mentalnya mental oknum. Makanya ada ustaz yang begini, ada yang kiai begini. Kalau menurut pendapat kiai gimana? Kalau ada ustaz kayak gini, juga ustaz juga. Nah gitu. Jadi ustaz juga manusia. Wajar. Apalagi yang bukan ustaz, maksudnya begitu. Paham ya? Ustaz aja begitu, makanya berat. Kayak saya itu nyandang dianggap kiai, dianggap ustaz, berat sebenarnya. Berat. Tingkah laku kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Yang melihat sendiri istri anak-anak kita, sampai bisa melihat ustaz kiai itu benar, lihat hubungan dia dengan anaknya, lihat hubungan dia dengan istrinya, banyak, ya kan? Sampai bisa lihat kalau ikut ngaji ke rumah, mama istri saya ikut ngaji gak? Ikut dia kan, sama santri ikut sama, anak saya ikut ngaji, ya kan? Karena apa? Yaitu tadi ucapan saya sampaikan itu benar. Istri saya tahu, jadi dia mau nurut. Kadang-kadang ustaz tuh di panggung menggelegar saudara. Nyampe rumah ketemu istrinya melompong. Karena apa? Setiap dia ngomong kata istrinya begitu. Karena apa? Enggak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Ini bahaya. Kan bisa melihat status ustaz kiai itu dia sama keluarganya. Paham ya? Karena kadang-kadang ada ustaz kiai ngomong ke saya kan ini emang punya juga ikut ngaji. Ya ikut ini. Kok bisa? Bisa apa gak bisa? Istri saya susah minta aku gak bisa, gak mau ngaji. Saya tapi gak ngomongin, terus saya gak mau dalam hati. Makanya ya gitulah ya. Maka sekarang itu kalau ngomong keras ya keras, ya kalau kalem ya kalem. Tetapi semuanya itu didasari sesuai dengan real kenyataan yang ada.
Kalau ada yang tersinggung ya berarti dia masih sehat dan masih manusia, ya tersinggung, ya kan? Kalau nggak tersinggung, kalau merasa tersinggung berarti dia yang melakukan gitu bukan? Ya. Ini kenapa sampai sana bahasanya? Ini jizya pajak. Ini saya ini nih Pak. Nanti saya jam 9 kurang seperempat kita gym. Karena saya ngisi akikahan jamaah saya di DCM Blok M. Padahal tadi pada asal saya di Blok G. Blok G, Blok M itu sampingan. DCM itu loh. Kan Blok M di sini, Blok G di sini kan. DCM itu loh. Tadi saya ngisi pengajian pada asal di Blok G. Pada asal pada maghrib di Gempol ke sini, nanti ke situ lagi Blok M. Apa kata mobil itu? Kata mobil kok bisa ngomong, iya begitu dia. Bolak-balik baik. Ya, jadi jizya itu adalah pajak yang dibebankan kepada orang yang bukan muslim. Ya, bukan muslim. Kalau orang muslim enggak bayar pajak, tetapi ini jangan dipotong loh ini. Ini kadang-kadang jadi salah dan dipotong nih urusan. Nanti potong dikit aja, kacau. Ya kan ini tolong jangan dipotong ini ya, mau kita tolong. Kalau ada orang yang suka bisa dipotong nih. Jadi ini dalam hukum Islam, itu kalau orang Islam tidak bayar pajak tapi bayar zakat, gitu, ya kan? Itu. Nah di sini dengan koyet atau ketentuan yang sudah ditentukan, ya kan? Moko bala imayatim di mana agar mereka aman mendapatkan perlindungan. Jadi orang-orang ini Pak, kalau Islam sudah menguasai dalam satu negara itu yang bukan Islam, mereka juga dilindungi. Tetapi syaratnya mereka bayar pajak, paham ya? Jadi kayak Kanjeng Nabi waktu dia ke Madinah, dia kan menguasai ketika di Fathul Makkah. Islam ini orang-orang yang muslim itu bayar pajak, mereka dijaga keamanannya. Jadi bayar pajak itu untuk itu keamanan. Wa afnitima izin, begitu juga dijaga darah mereka, nggak boleh dibunuh, gitu paham ya? Nggak boleh dibunuh karena dia hidup di wilayah Islam. Mereka membayar pajak jizyah. Wa iskan adalah diarina, dan mereka tinggal di daerah kita, mereka biar aman gitu, ya kan? Wasumia dikatakan jizyah karena jizyah ajza'at anil qatl, dia cukup, artinya dia tidak diperangi gitu, walaupun dia hidup di negara Islam. Ya otomatis dia nggak boleh memerangi Islam juga. Ada ikatan Pak, nggak boleh memberontak, istilahnya begitu. Nanti paham ya? Setelah lihat, adapun dasar disyariatkannya jizyah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qatilu, perangilah oleh kalian alladzina, orang-orang la yu'minuna, yang mana mereka tidak beriman billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna, dan mereka tidak mengharamkan sesuatu harama yang telah mengharamkan Allah oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wala apa namanya, yatinuna, dan dia juga tidak beragama, ya kan? Dinal haqqi, dengan agama yang hak, minal ladina, dari orang-orang yang mana mereka dikasih Alkitab, hatta yutu, sehingga mereka memberikan al-jizyata, yaitu pajak, an yatin wa hum shahirun, dari tangannya, ya kan, dari dia itu
ya, dari tangannya. Wahum shogiruna, dan mereka shogiruna, apa namanya, harus tunduk dan patuh. Ini ayat berapa? At-Taubah ayat 29, ya kan? At-Taubah ayat 29. Ini perintah jizyah, ya. Makanya rukun zaman dulu itu rukun. Kanjeng Nabi karena mengikuti semua aturan dari Allah, gitu ya. Insyaallah. Ya, ini jizyah atau pajak. Nah, pajak itu syarat-syarat pajak nih ada 5 perkara. Siapa-siapa yang dipajaki gitu maksudnya. Pertama, orang balik. Orang balik dan berakal. Ini berakal. Kalau belum balik nggak dipajakin. Masya Allah, Islam tuh begitu Pak, ya kan? Yang nggak balik nggak dipajakin ini, yang dipajakin ya udah balik. Wal aklu, dan orang berakal. Orang gila nggak dipajakin. Ya kan? Orang gila dipajakin, ya. Ya Allah. Wal khuriyatu, merdeka, artinya budak gak dipajakin. Jadi ada aturan. Insyaallah ada aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tadi? Wal khuriyatu, merdeka. Wa dzukuriyatu, dan laki-laki. Perempuan kagak dipajakin. Jadi pajak diri sendiri itu Pak, bayar. Kalau yang perempuan kagak dipajakin, Masya Allah. Berarti Islam itu sangat memuliakan perempuan, ya kan? Tapi kadang-kadang perempuan yang dimuliakan nggak nyadar. Kenapa nggak nyadar? Nih, Pak, Islam memuliakan perempuan. Perempuan itu disuruhnya pakai jilbab, ya kan, pakai baju yang menutupi auratnya. Itu kan biar jadi mulia padahal, ya kan? Perempuan itu coba kalau kayak mau dibilang dari kadang-kadang yang nggak pakai jilbab, terus pakaiannya celananya 5 cm, 5 cm seberapa dulu? 10 cm lah, 10 cm, ya kan? Terus jalan, sebenarnya perempuan kalau nggak pakai pakaian diprorotin semua, terus jalan, ngeri gak sampai lihatnya? Ngeri. Walaupun cantik tuh ya, cantik, terus nggak pakai baju, semua kotanya dilepas, pokoknya semuanya dilepas, terus suruh jalan di RTCI ngalor ngidul, apa kata Medan begitu. Oh Medan, itu artinya apa? Nggak jadi mulia, diedan-edanin. Coba kalau pakai baju yang berukut, cantik, kadang-kadang kalau pakai cadar matanya bening, jadi penasaran. Mantap kali nih matanya, belarak sempal, belarak sempal. Orang Jawa bilang kelihatannya cantik, walaupun kenyataannya mungkin enggak merongos. Ya bisa aja. Makanya sebenarnya di dalam Islam itu wajah itu enggak masuk aurat, gitu. Tapi dia
membuka wajah nggak dosa, perempuan nggak bisa membuka wajah itu nggak dosa, tetapi bagi yang melihatnya dosa, gitu doang Pak, itu aturan. Terus perempuan itu wajah sama telapak ini dalam jumhur ulama itu bukan aurat. Ini yang ikut pendapat yang ulama yang mengatakan aurat ya ada, itu jangan diambil mentah-mentah lah ya. Jadi begitu, yaitu tadi kalau wajah dikelihatan kan biar kelihatan wajahnya. Kalau pakai niqab, pakai cadar, bisa jadi dia kumisan. Laki-laki maksudnya, kan bisa aja Pak, bening gitu. Pak Sobirin juga pakai jilbab tuh Pak, terus pakai jalan amazing. Ternyata dibuka kumisan, nggak kelihatan, ya kan? Paham maksudnya ya? Itu doang, ya kan? Makanya itu makanya nih Kak, boleh ganti niqab, tetapi ketika ta'aruf wajib dibuka, wajib buka waktu ta'aruf wajahnya, ya biar gak salah, ini laki apa perempuan? Jangan laki, sangel, ya kan? Nah ini, ya, tapi jangan memang kadang-kadang, memang kalau ngaji secara online kayak gini, yang dibahaya itu dipotong-potong, ya kan? Makanya kemarin Pak Yusuf CK Yusuf Kala kan ceramahnya banyak dipotong, itu masalah kan se-Indonesia, ya kan? Ya kayak gitu, padahal maksudnya bukan begitu, ya kan? Dosa loh itu mah, orang-orang kayak gitu tuh dosa, bikin heboh. Ini saya udah ya, nanti kita lanjutkan nanti. Ini saya janji saya jam 9 saya nyari suruh ustadz kiai lain kagak mau. Wah harus kiai. Padahal saya ini saya mengajar full Walimatus Safar. Suara saya habis, makanya Pak Yono dia tahu apa yang mau dia. Ya, walaupun belum habis nih Pak, ya kan? Bismillah. Belum segini banyak, yang banyak lebih banyak, kenyang loh makanya. Dibungkus aja Pak Yono. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Nanti ini belum selesai pembahasannya Pak, belum selesai. Masalah jizyah ini, insya Allah pertemuan yang akan datang ya, insya Allah pada panjang umur ya, sehat walafiat. Semoga bapak-bapak ini jadi orang kaya semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dzika wa dzika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.